Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen Ria Maharani, SPDI MPDI, dan kawan-kawan sekalian. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya selaku moderator Khairul Ihsan Anugroho dan Mimi Marcelia selaku pemateri. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pengantar keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan fundamental yang harus dimiliki setiap pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Keterampilan ini mencakup komunikasi, manajemen kelas, penggunaan media, dan evaluasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembelajaran. Pentingnya keterampilan mengajar dalam perencanaan pembelajaran. Guru yang terampil dapat meningkatkan hasil belajar siswa hingga 50% lebih tinggi dibandingkan guru yang kurang terlatih. Perencanaan pembelajaran yang baik menjadi fondasi untuk mengoptimalkan keterampilan mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Keterampilan ini merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Komunikasi verbal meliputi penggunaan bahasa yang tepat, intonasi suara, dan penjelasan yang terstruktur. Sementara komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan. Manajemen kelas. Manajemen kelas adalah keterampilan penting yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Strategi efektif meliputi penetapan aturan kelas yang jelas dan konsisten, serta pengaturan tempat duduk yang mendukung interaksi dan fokus siswa. Dengan manajemen yang baik, guru dapat memaksimalkan waktu pembelajaran dan minimalkan gangguan. Penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Penggunaan media yang tepat dapat membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Contoh media pembelajaran meliputi alat bantu visual seperti poster, diagram, dan grafik, serta multimedia seperti video, presentasi interaktif, dan animasi edukatif. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Ihsan. Evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Melalui evaluasi, guru dapat mengukur kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, yaitu ada poin-poinnya. Poin ke-1, pentingnya evaluasi. Evaluasi kemajuan siswa memungkinkan guru untuk memantau pencapaian tujuan pembelajaran. Dan poin kedua, yaitu jenis umpan balik. Umpan balik formatif diberikan selama proses belajar untuk perbaikan. Umpan balik sumatif diberikan di akhir pembelajaran. Keduanya penting untuk penyesuaian perencanaan pembelajaran secara berkala. Mengintegrasikan keterampilan dalam perencanaan pembelajaran merupakan langkah krusial untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Proses ini memastikan setiap aspek pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasi, manajemen, dan evaluasi. Sebelum perencanaan tanpa fokus keterampilan mengajar, yaitu poin pertama, rencana bersifat teoritis dan kaku. Poin kedua, tidak mempertimbangkan interaksi kelas. Poin ketiga, media pembelajaran minim atau tidak ada
Poin ketiga, evaluasi hanya di akhir pembelajaran dan sesudah perencanaan yang mengintegrasikan keterampilan, yaitu 1. Komunikasi efektif terencana dalam setiap sesi, strategis manajemen kelas yang jelas, media pembelajaran yang relevan dan variatif, evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Tantangan dalam menguasai keterampilan mengajar: 1. Kurangnya pengalaman praktis. 2. Adaptasi kebutuhan siswa. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Keempat, manajemen waktu. Kelima, kurang pelatihan berkelanjutan, yaitu keenam, resistensi perubahan metode. Studi kasus, penerapan keterampilan dan perencanaan. Dalam sesi pembelajaran IPA di kelas 5, Ibu Sari mengintegrasikan keterampilan komunikasi efektif dengan menjelaskan konsep menggunakan bahasa sederhana dan visual. Manajemen kelas diterapkan melalui pembagian kelompok, diskusi, media pembelajaran berupa video interaktif, meningkatkan pemahaman siswa. Evaluasi dilakukan melalui kuis singkat dengan umpan balik langsung, menghasilkan peningkatan partisipasi siswa sebesar 40%. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.